Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Project Subaru Crosstrek Drift Competition episode keempat. Dan di episode kali ini kita mau pasang parts yang spesial banget, yaitu Quick Change Differential. Bagi kalian yang belum tahu Quick Change Differential itu apa, jadi Quick Change Differential ini adalah diferensial atau gardan mobil yang final gearnya itu bisa kita gonta-ganti secara mudah, secara cepat, makanya disebut Quick Change. Dan diferensial itu satuannya adalah rasio 1:41, 1:37. Itu dihitung dari perputaran dari kopel sini, dari arah gearbox ke yang as roda yang muterin roda. Jadi sekali putaran di sini itu berarti 4,1 putaran di sini kalau perbandingannya 1:41 gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan setup mobil di track yang berbeda-beda, karena track di Indonesia itu udah beragam banget, udah beda-beda banget. Jadi kita bisa cari setup yang paling pas, dan itu penting banget sama laju mobil lagi drifting, karena speed mobil kita lagi drifting itu sangat dipengaruhi sama perputaran roda. Kalau misalnya rodanya udah maksimal, udah limiter terus, itu speednya biasanya udah maksimal juga, nggak bisa lebih kencang lagi. Jadi dengan fine tuning di rasio final gear itu bisa naikin performa mobil. Nah, sebelumnya kita kalau mau pilih final gear itu kita ganti gardannya segelondongan kayak gini. Jadi kita lepas, kita ganti dengan yang final gearnya isinya itu berbeda. Ada yang 37, dan kalau 37 itu terlalu panjang, kita bisa turunin jadi 39. Kalau masih terlalu panjang juga kita bisa turunin jadi 43. Kita bisa turunin jadi 45 juga. Tapi jadinya kita ribet banget gonta-gantinya, karena ini repot ya, segede ini dan makan waktu yang lama untuk gantinya. Minimal tuh 10-15 menit baru bisa keganti si rasionya. Dan ini rasionya bisa hampir infinity. Sekarang gue cuma punya 4 rasio berbeda, tapi bisa beli gearnya lagi jadi banyak banget nih. Gue demonstrasiin gimana kita cara gantinya dan secepat apa. Magicnya itu ada di dalam sini. Kita tinggal pindahin aja gear yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, udah merubah diferensialnya. Jadinya ini tadinya 37 jadi 45. Terus kalau kita mau ganti, kita ganti set gearnya nih, kita pasang. Nah, sekarang ini jadi 39. Kalau kita putar nih, sekarang jadi 43. Jadi semudah itu untuk gonta-gantinya. Ini tinggal kita tutup lagi covernya, kita isi oli lagi, kita udah bisa langsung ngetes mobilnya lagi. Sangat-sangat ngebantu banget nih. Ini dari dulu gue udah pengen banget, tapi baru sampean punya sekarang. Dan ini punya rate horsepower 1000 horsepower, yang sebenarnya mungkin gue cuma di mobil ini nanti bakal setengahnya doang, kepakainya 500 horsepower. Jadi pastinya udah kuat banget untuk bisa ngehandle power dari si Crosstrek ini. Tapi masangnya ini harus banyak banget yang di custom, karena kalau kalian lihat aja perbedaan size-nya itu jauh banget. Jadi kita langsung fabrikasi aja di mobilnya. Pas kita coba posisiin si gardan ini di subframe-nya Crosstrek, ternyata ada sedikit problem. Ya, gue udah expect sih bakal mentok dan bakal harus dipotong nih, tapi ternyata cukup jauh motongnya. Jadi bakal kita potong nih bagian subframe sini, yang bagian belakang ini nih kita harus potong semua nih bagian ini, shred, supaya bisa naik lagi, karena ini masih jauh banget, mungkin masih naik sekitar 1 jengkal lagi ini ke atas, dan itu baru posisi yang pasnya.
Sekarang kita udah tanda-tandain posisi yang harus dipotong. Kita bikin jig dulu supaya kalau biasanya dipotong tuh terus pas dilas lagi dia suka narik-narik, jadi kita harus bikin jig dulu. Kita emang harus bikin subframe reinforcement juga buat supaya nanti pas habis dipotong ada reinforcement yang lebih kuat lagi gitu. Ya, bakal lama, kita kerjanya langsung. Oke, kita baru aja selesai bikin reinforcement. Bagian belakang ini kita pakai tubing, bagian depan itu kita pakai plat siku. Dan kita udah berhasil motong bagian subframe belakang ini. Udah muat bagian belakang si quick change-nya. Tinggal bagian depan. Cuma bagian depan ini susahnya nggak ada angle yang pas buat kita bisa masukin gerinda. Jadi kita harus turunin dulu subframe secara keseluruhan, terus kita potong di bawah. Habis itu kita pasang lagi subframe-nya ke mobilnya. Jadi emang banyak stepnya, tapi itu harus kita lakuin sekarang. Langsung aja. Hari selanjutnya, dan tadi pagi Bilal udah gantiin upper armnya atau camber armnya karena kita mau set as roda sekaligus, jadinya kita harus cari yang clearance-nya paling pol dan yang nanti akan dipakai sama mobil ini. Jadi kita ganti dulu, dan sekarang udah dipotong-potong juga semuanya. Kita pasang lagi aja di atas. Kita set up si gardannya itu di atas karena ada satu angle input shaft gardan harus sama persis sama output shaftnya dari gearbox, biar nanti nggak ada vibration gitu. Gue pernah jelasin hal ini beberapa tahun lalu di video gue yang ganti mesin S15 gue. Dan sekarang saatnya kita pasang lagi aja nih subframe-nya ke mobilnya. Ya Lal, turunin Lal. Setelah berjam-jam kita ngarahin si gardannya, angle-nya, posisinya, atas bawah, kiri kanan, akhirnya kita dapat posisi dan angle yang paling ideal. Dan ini udah kita cantum beberapa bracket di sini. Jadi di belakang ini ada 4 baut
di depan ini ada 2 baut yang kita pakai buat bracket, jadi pasti kuat banget. Dan gardan ini berfungsi juga sebagai bracing si bagian subframe-nya, karena yang udah kita potong tuh banyak banget. Jadinya si gardan ini ngebantu juga bikin rigid keseluruhan subframe-nya gitu. Dan sekarang sih tinggal kita las aja nih bagian bracket yang udah kita cantum. Yang belakang ini udah selesai kita las habis, tinggal bagian depan. Habis itu kita turunin lagi subframe-nya untuk kedua kalinya, kita rapihin di bawah, kita lasin bagian yang nggak bisa dilas karena posisinya agak susah dari atas. Sekarang langsung aja nih kita las bagian sini nih. Beberapa hari setelahnya lagi dan subframe ini baru aja balik dari bengkel Bubut. Habis kita ganti bagian bushingnya pakai solid bushing aluminium, dan ini kita pendekin dikit, jadi kita papas, kita slope gitu bagian bushingnya biar dia bisa naik keseluruhan subframe-nya antara sasis tuh, jadi kurang 1 cm lagi. Itu ngebantu buat geometrinya karena mobil ini bakal ceper banget. Lebih baik tuh bagian suspension point ditinggiin, jadi angle-nya si arm ini bisa tetap kayak standar, hampir lurus dengan posisi mobil yang ceper gitu. Jadi kita nyepernya bukan dari coilover doang, tapi dari naikin si subframe-nya ini. Dan kalau kalian lihat, ini udah ada adapter buat as roda juga di bagian quick change-nya. Jadi udah bisa pasang as roda, hubnya juga udah kepasang. Kita tes pasang as roda di subframe sama quick change ini. Dengan kepasangnya as roda berarti ini custom bagian belakang itu udah selesai semua, drivetrainnya tinggal couple aja. Dan emang lumayan makan waktu lama karena ini kompleks banget, dan gue sama Bilal juga pertama kalinya pasang quick change. Jadinya ini pembelajaran bagus banget buat tim garasi drift. Dan ini kita desain dengan geometri sebaik mungkin dan dengan maintenance semudah mungkin. Jadi just in case kita harus copot ganti as roda, walaupun ini as rodanya udah yang kuat banget ya, tapi just in case kita harus ganti, itu bisa under 7 menit. Oke, sekarang kita coba aja the moment of truth, kita pasang lagi ke cross rack. Semoga nggak mentok sana sini karena ini harusnya naik 1 cm. Langsung aja, ya Bang. Happy banget akhirnya subframe udah bisa naik lagi, quick change udah kepasang di mobil ini. Dan ini berarti fabrikasi tersulit di mobil ini udah selesai semua, mulai dari engine mounting udah, kaki-kaki depan udah, dan quick change ini yang gue kira sulit banget tapi ternyata berhasil kita selesaiin dalam waktu yang masih masuk akal gitu. Tapi bagian subframe belakang ini belum selesai semua fabrikasinya. Ada satu bagian yaitu handbrake. Jadi handbrake bakal kita custom, bakal kita bikin double caliper, tapi nggak pakai standarnya punya Crosstrek. Kita pakai punya Briggs. Nah, ini brand rem
brand disc brakes ini OEM replacement buat kayaknya semua mobil di Indonesia tuh ada, yang dijual di Indonesia tuh mereka punya OEM replacementnya. Jadinya gue bisa cari yang paling gede yang muat di velg ring 18 tapi tebelnya masih masuk ke kaliper yang akan kita pakai, dan akhirnya ada nih. Kita unboxing aja. Jujur gue juga nggak tahu ini punya mobil apa, cuma kemarin gue ngubungin Bricks untuk cari yang sesuai spesifikasi gue dan mereka kirimin ini. Kita buka dan kita coba langsung pasang, semoga langsung bisa plug. Pas banget, gak mentok kemana-mana. Sekarang tinggal kita fabrikasi aja bagian rem kalipernya. Untuk bikin bracketnya kita harus tahu dulu posisi yang pas, dan ini Bilal pinter banget, dia bisa bikin. Ini pakai apa sih, Lal? Pakai pentil ban. Jadi biar pistonnya itu neken, jadi posisinya bisa langsung kayak di posisi lagi ngerem. Nih coba. Posisi udah pas? Ya kurang lebih pas. Nah, habis itu bisa dilepas. Kita bisa ukur-ukur. Kita bikin bracketnya kayak gimana, posisinya di mana yang nggak mentok sama bagian belakang, karena ada lower arm, ada upper arm, dan lain-lain. Dan kalau udah dapat ukurannya, kita bisa pasang yang satu lagi, karena dual kaliper itu dibutuhin buat drifting. Sekarang, Lal, ukur-ukur dulu, Lal. Gimana, Lal? Caranya lu bikin ini, lu ngukurnya berdasarkan apa nih? Pertama sebelum bikin ini kaliper gue set dulu di knuckle. Supaya takut ada upper arm atau mentok ya. Nah, kalau udah dapet, kita kunci pakai ini. Terus baru kita ukur set jarak dari baut ini ke sini, masing-masing. Baut ini ke sini, masing-masing. Dan jadilah ini. Nah, terus tebalnya ini kan pasti beda nih, plannya ini sama plannya ini beda nih. Iya. Itu lu ngakalinnya gimana? Jadi ya setelah ini udah jadi, kita tinggal ukur dari si bracket ini ke kalipernya beda berapa senti. Oke. Baru kita bikin bushing. Oke. Berarti kan udah bisa lu bikin jadi besi ini? Bisa. Nah, buat sana. Pasang juga dual kaliper di mobil ini, fabrikasinya selesai semua. Dan bagi kalian yang masih penasaran kenapa harus dual kaliper sih kalau mobil drifting itu, karena yang satu buat rem tangan, yang satu itu buat rem kaki. Dan kita nggak pengen satu sistem dijadiin satu gitu antara rem kaki sama rem tangan, karena nanti pas kita narik rem tangan takutnya yang depan juga kerem dan kita nggak bisa menekan pedal karena jadi keras, karena beradu tuh antara pedal sama si rem tangannya. Makanya kita bikin dual kaliper. Dan ini sistemnya sama kayak yang dipakai Zico di BR Zico, pastinya harusnya udah pakem banget. Nanti tinggal bikin line-nya sama bagian interiornya. Tapi dengan ini kiri dan kanan selesai, itu berarti subframe fabrikasi bagian belakangnya itu selesai semua, dari mulai quick change dan juga double kaliper, dan kita bisa masuk ke pengerjaan berikutnya. Kalau kalian lihat nih, sebenarnya kita juga udah mulai pengerjaan berikutnya, yaitu bagian body. Udah kita fitting-fittingin, udah kita printing hampir semua body kit dari mobil ini pakai 3D printing, dan itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi emang karena project ini kompleks banget, kita nggak bisa selesaiin satu hal dulu baru lanjutin hal selanjutnya.
kita paralel, semuanya kita kerjain barengan, hampir semuanya. Jadinya benar-benar kompleks karena kita harus nyelesain project ini cuma 4 bulan. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.